Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saya Muhammad Nizaruddin, NIM 2220091, akan menerangkan hadis Tarbawi guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah hadis Tarbawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidul khanazir al-jauhar wal lu'lu' wal dhahab. Akhrajahu Ibnu Majah, Kitabul Muqaddimah, bab fadlul ulama wal hathu ala talabil ilmi. Yang artinya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan meletakkan ilmu tidak pada ahlinya itu bagaikan menyamakan babi dengan mutiara, dengan permata, dan dengan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya yang pertama, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan wajibnya menuntut ilmu, mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi dari mulai kita lahir dari rahim orang tua kita, dari rahim ibu kita, sampai nanti kita kembali lagi ke tanah, ke liang lahat, itu hukumnya wajib mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu tidak memandang usia, baik itu masih kanak-kanak, baik itu remaja, dewasa maupun orang tua, semuanya itu wajib mencari ilmu. Nah, maka dari itu penerapannya di masyarakat itu mulai adanya tempat-tempat pembelajaran, sebagaimana yang kita ketahui, mulai dari sekarang ada PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian ada taman kanak-kanak TK, kemudian melanjut ke sekolah dasar, kemudian ke sekolah menengah pertama, ke SMA, sekolah menengah atas, sampai ke perkuliahan dan lain sebagainya. Adanya instansi-instansi tersebut itu guna untuk menunjang pembelajaran, untuk mengamalkan hadis ini bahwasanya thalabul ilmi itu wajib bagi setiap muslim. Ya, maka adanya sekolah-sekolah tersebut. Namun menuntut ilmu itu bukan hanya di sekolah-sekolah formal saja sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, tapi menuntut ilmu juga bisa di sekolah-sekolah non formal sebagaimana di pondok pesantren dan lain sebagainya. Dan sudah banyak kita ketahui bahwasanya banyak misal di masjid-masjid ataupun di majelis-majelis taklim yang mengadakan kajian-kajian kitab ataupun yang lainnya. Dari situlah kita juga bisa belajar ilmu. Namun belajar ilmu ya bukan hanya dari situ. Dari pengalaman kita juga belajar ilmu. Nah, jadi ada dua pembagian. Yang pertama ada taklim. Taklim itu apa? Taklim itu ya pembelajaran, yang mana pembelajaran itu ya tidak membutuhkan bangku, tidak membutuhkan buku, pulpen, ya. Hanya kita duduk dan mendengarkan, sebagaimana di masjid ada kajian taklim, kita duduk di sana mendengarkan. Nah, itu yang dinamakan taklim. Ya, tidak membutuhkan alat-alat sebagaimana yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Yang kedua ada tarbiyah. Tarbiyah itu yang mana
pembelajaran itu membutuhkan alat-alat pembelajaran sebagaimana buku, bolpen dan lain sebagainya. Dan untuk tarbiyah itu ketika peserta didik atau yang mencari ilmu atau yang menuntut ilmu itu melanggar, maka ada yang namanya iqab, ada yang namanya hukuman ya. Namun ketika taklim ya maka tidak ada. Nah, itu perbedaan antara taklim dan tarbiyah. Nah, dari situlah itu kita mendapatkan ilmu, kita mengaplikasikan hadis ini, yaitu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, dari situlah kita mendapatkan pengaplikasian hadis ini. Kemudian yang kedua, yaitu dalam hadis ini mengandung makna bahwasanya ilmu itu harus diletakkan kepada ahlinya. Nah, maksudnya gimana kok ilmu harus diletakkan pada ahlinya ya, karena ketika ilmu itu tidak diletakkan pada ahlinya maka tidak akan hasil maksud. Contoh di sebuah instansi pendidikan, misal di SMP, SMA ataupun lain sebagainya, pembelajaran atau mata pelajaran itu harus diletakkan kepada guru yang berkompeten, terhadap pembelajaran atau mata pelajaran tersebut. Contoh pembelajaran bahasa Arab, mata pelajaran bahasa Arab, maka ya harus diletakkan atau ditempatkan kepada guru yang kompeten dalam bahasa Arab. Nah, bukan guru pembelajaran bahasa Arab ditempatkan pada guru yang kompeten kepada olahraga ya, maka tidak akan hasil maksud. Jadi harus ada penempatannya sesuai fak ataupun kompetensi masing-masing. Guru bahasa Arab ya mengajarnya bahasa Arab, guru bahasa Inggris yang mengajarnya bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu harus ada pada tempatnya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Kullu maqamin maqalin wa kullu maqalin maqamin. Jadi harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Seperti itu. Agar apa? Agar adanya hasil maksud. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimangzilatil walid uallimukum fa idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilul qiblata wala yastadbirha wala yastatib biyaminihi wa kana ya'muru bi thalathati ahjarin wa yanha 'anir rawsi war rimmah. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darami wa hadzal lafdhu li Abi Dawud kitabut thahirah bab karahiyatus istiqbalil qiblah an qada'il hajah. Dari sahabat, yang artinya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya menempati posisi orang tuamu, aku akan mengajarmu. Apabila salah seorang kamu mau buang hajat, maka janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat. Janganlah ia beristinja dengan tangan kanan. Dan Rasulullah menyuruh beristinja dengan batu ketika tidak ada air, dan melarang beristinja dengan kotoran. Hadis ini jelas menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bagaikan orang tua bagi para sahabatnya. Beliau mengajarkan, membimbing dan mendidik para sahabatnya sebagaimana yang orang tua para sahabat tersebut mendidiknya. Nah, jadi di sini jelas diterangkan bahwasanya seorang pendidik, ya, seorang guru, seorang pendidik, ya, itu kedudukannya sebagaimana orang tua bagi peserta didik. Nah, bahkan dikatakan ketika seorang peserta didik itu sudah keluar dari rumah, ya, kemudian berangkat ke sekolah ataupun ke pesantren, maka orang tua dari peserta didik tersebut berpindah kepada guru atau ustadz yang ada pada sekolah tersebut, yang ada pada pesantren tersebut. Karena apa? Karena kedudukan
orang tuanya sudah dialihkan kepada guru dan ustadz yang ada pada instansi tersebut. Karena apa? Karena seorang guru ini bukan hanyalah memberikan ilmu setelah itu udah ya, bukan seperti itu. Tapi seorang pendidik ya, itu ya membimbing, mendidik agar peserta didiknya itu paham akan ilmu ya, bagaimana berkepribadian baik. Itulah seorang peserta didik. Maka kedudukannya itu sebagai orang tua. Ya kan, orang tua di rumah ya membimbing anak, mendidik anak. Ketika anak salah itu dimarahi, dinasehatin. Ya sama, seorang pendidik ya juga seperti itu. Maka kedudukan seorang peserta pendidik bagi peserta didik itu sebagaimana orang tua peserta didik tersebut. Karena dalam dunia pendidikan itu dinamakan tarbiyah, bukan taklim ya. Tarbiyah itu yang mendidik, membimbing dan mengarahkan peserta didik agar berakhlakul karimah dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalongan Kota Batik, wong ganteng koyo aku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.